Salam sehat untuk Bapak Ibu operator Dapodik khusus wilayah NTT. Sesuai pernyataan saya sebelumnya, akan saya buatkan tutorial terkait pengisian ruang dan alat angkutan serta buku. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama perhatikan bagaimana cara mengisi ruang, alat angkutan, dan buku. Yang pertama, tentu teman-teman semua masuk dulu pada aplikasi Dapodiknya, lalu klik pada menu Sarpras, dan di menu Sarpras teman-teman cek kembali pengisian tanah dan bangunannya. Saya punya di sini bangunannya dengan ukuran 30 dikali 9 meter. Jadi luasnya 270 meter persegi. Dengan kesimpulan bahwa bangunan ini memiliki 3 ruang dengan panjang 30 dengan ukuran ruang masing-masing 10 dikali 9, di mana panjangnya bagian depannya 10, lalu dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang itu 9 meter. Jadi ukuran ruangnya 9 dikali 10. Oke, kita lanjut pada pengisian ruangnya seperti apa. Teman-teman perhatikan, setelah diklik di tanah dan bangunan, kita klik di sub menu ruang. Nah, di sini ada diminta untuk ruang kelas. Ada ruang kepala sekolah, ada ruang laboratorium, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan lain-lain. Nah, khusus saya punya di sini, saya mengisi terkait dengan ruang kelas. Kalau teman-teman ketika nama bangunannya tadi untuk bangunan, kalau memang itu adalah bangunan perpustakaan atau laboratorium atau ruang praktek siswa, maka di pengisian ruang teman-teman silakan pilih di sini. Kalau memang itu untuk ruang kepala sekolah atau ruang guru, teman-teman klik di ruang kepala sekolah atau ruang guru, baru teman-teman tambahkan. Nah, saya punya di sini terkait dengan ruang kelas. Oke, kita mulai. Nah, bagaimana cara tambahnya? Teman-teman perhatikan di sini, klik tanda tambah. Di sini ada tanda tambah. Jika teman-teman sudah mengisi bahwa itu ada kesalahan atau kekeliruan, teman-teman bisa ubah atau bisa hapus. Oke, saya tambahkan. Klik pada menu tambah. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk formulir ruangnya, di sini ada nama, jenis, prasarana. Nah, saya punya tadi kan karena pilihnya di ruang, maka tampilannya di sini seperti ini. Ruang kelas atau ruang teori atau ruang kelas. Nah, di bagian bangunan, teman-teman perhatikan, ruang kelas ini berada di bangunan mana? Saya punya di sini ada bangunan A, hanya satu bangunan saja. Maka saya isi bangunan di bangunan A dengan kode ruang 01. Ini kode ruang tergantung dari teman-teman, silakan teman-teman sesuaikan. Dengan nama ruang kelas, saya singkat saja teman-teman. Bisa juga teman-teman ketik dengan lurus-lurus ruang kelas. Kalau saya punya hanya RK saja, ruang kelas 10 IPA. Kode registrasi ruang 002. Nah, di lantai. Teman-teman perhatikan kembali, jika bangunannya teman-teman memiliki lantai 2, maka untuk ruang kelas 10 IPA itu berada di lantai berapa? Ketika ruang kelas 10 IPA dan teman-teman memiliki bangunan yang lantainya 2 dan ini ruang kelas ada di lantai 2, maka teman-teman kasih masuk angka 2 di sini, di lantai kedua. Dan lantai satunya terserah teman-teman punya bangunan seperti apa, teman-teman yang tahu persis kondisinya. Nah, terkait dengan panjang lebar,
banyak pertanyaan yang muncul ke kami berhubungan dengan pengisian ruang. Nah, terkait pengisian ruang, teman-teman perhatikan, ada ruang tuh yang teman-teman sekat atau dibagi dua atau alih fungsi. Contoh yang seharusnya di sini tadi adalah ruang laboratorium. Karena kekurangan ruang kelas, maka teman-teman pakai untuk ruang kelas. Maka di statusnya di sini menjadi alih fungsi. Itu. Nah, teman-teman pilih kembali tadi itu laboratorium apa, jenis prasarana apa, begitu. Contoh di sini laboratorium fisika di bangunan A dengan kode ruang. Nah, terkait dengan panjang dan lebarnya nanti teman-teman bagikan saja. Ketika ruangnya adalah ukuran fullnya 10 dikali 9, di mana panjangnya 10 dan lebarnya 9, maka yang teman-teman lakukan adalah dipakai untuk ruang kelas, maka dibagi dua. Jika panjangnya 10, maka dibagi dua 5 meter. Nah, pada intinya panjang atau lebarnya tidak boleh di bawah 4 meter. 5 meter masih bisa tuh. Lalu di sini teman-teman isi dengan 5 meter dengan lebarnya 9 meter. Oke, saya kembalikan lagi ke pengisian ruang kelas tadi. Saya harus ulang lagi. Di jenis prasarana ruang teori atau kelas, lalu bangunannya berada di bangunan A, kode ruang 01, nama ruangnya itu ruang kelas 10 IPA dengan registrasi ruang registrasi ruang 002. Lalu yang karena bangunannya saya punya hanya lantai 1, maka ruang kelas 10 IPA berada pada lantai 1. Nah, terkait panjang dan lebar, karena sekolah saya memiliki 3 ruang kelas, maka ukuran yang tadi saya sebutkan awal bahwa bangunan ini memiliki 3 ruang, maka saya punya tetap 10 meter dikali 9. Nah, jika teman-teman punya yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa itu adalah ruang yang dipakai untuk sekat, ruangannya dipakai sekat, maka teman-teman bagi 2 panjangnya. Jadi 5 di sini jika dibagi 2. Jika dibagi 3 sudah tidak bisa, teman-teman. Hanya bisa dibagi 2 saja. Maka saya isi di sini 10 karena saya punya full. Maka luas ruang, ingat rumus luas adalah panjang kali lebar. Maka luasnya sama dengan 10 dikali 9 sama dengan 90. Dengan kapasitas. Nah, kapasitas ini yang dimaksud dengan kata kapasitas, bahwa berapa banyak siswa yang bisa mengisi di ruang kelas 10 IPA. Kapasitas. Saya punya di sini karena ruangnya juga cukup besar, kapasitasnya 30. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa klik simpan, dan untuk luas plaster bisa diisi kemudian. Begitu juga dengan luas plafonnya bisa diisi kemudian juga. Oke, saya klik simpan. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, jika teman-teman masih rasa keliru atau seperti apa dalam pengisiannya, bisa diklik ubah. Nah, intinya teman-teman klik terlebih dahulu di sini, baru klik menu ubah, lalu dikoreksi kembali datanya seperti apa, atau bisa juga dihapus. Nah, ruang ini bisa dihapus apabila data alatnya belum diisi. Alatnya masih kosong, maka ruang ini masih bisa dihapus. Selanjutnya kondisi ruangnya seperti apa, sebelumnya teman-teman sudah lihat di tutorial sebelumnya itu terkait dengan kondisi. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung pada pengisian alat.
Nah, pada pengisian alat tampilannya seperti ini. Tinggal teman-teman pilih di ruang mana yang teman-teman ingin tambahkan alatnya. Kalau saya punya di sini cuman ada satu bangunan, teman-teman punya silakan sesuaikan. Nah, terkait dengan alat di luar ruangan. Alat di luar ruangan itu contohnya tempat cuci tangan. Itu baik untuk siswa atau para guru atau tamu atau seperti apa di teman-teman punya sekolah masing-masing, silakan disesuaikan. Nah, saya punya langsung pada ruang teori kelas atau kelas, ruang kelas 10 IPA. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman klik di sini, tampilannya seperti ini. Yang kita prioritaskan itu ada 5 jenis alat. Yang pertama meja guru, kedua meja siswa, terus kursi guru, kursi siswa, dan papan tulis. Ini wajib. Oke, kita mulai bagaimana cara mengaktifkan dari warna orange ke warna putih agar bisa mengisi di periode datanya nanti, periodiknya. Oke, kita mulai dari kursi guru. Klik di kursi guru, lalu klik ubah. Tampilannya seperti ini. Nah, spesifikasi tergantung dari teman-teman punya spesifikasi kursi guru di sana seperti apa. Kalau memang kursinya itu dibuat dari besi, silakan isi di sini spesifikasinya besi. Jika buatnya dari kayu, isi dengan kayu spesifikasinya. Nah, karena saya punya di sini dengan spesifikasi kayu, maka saya isi kayu. Simpan. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu meja siswa, klik ubah. Kayu. Kursi siswa. Tinggal teman-teman sesuaikan semua. Kayu, lalu papan tulis. Triplex. Oke, seperti ini, dan hasilnya di sini masih terkait dengan periodiknya. Di sini belum diisi, maka kita mulai satu persatu untuk mengisi periodiknya. Dan yang ini tidak boleh dilewatkan, karena ketika teman-teman dilewatkan nanti, maka invalidnya akan lebih banyak lagi. Oke, kita klik salah satunya yang kita inginkan untuk buat periodiknya. Oke, di menu aksi pilih periodik data. Nah, terkait dengan kursi siswa, tadi kapasitas ruang bisa diisi dengan jumlah 30. Nah, bagaimana dengan siswanya yang tidak mencapai 30? Bisa juga diisi, teman-teman bisa isi. Contoh saya punya di sini cuma 25 siswa. Oke, ini terkait dengan kursi siswa 25 atau 26 lah. 26. Nah, lalu begitu juga dengan yang lain. Klik pada pembukuannya, lalu menu aksi pilih periodik. Kursi guru, kalau saya punya kursi guru cuma satu. Kalau teman-teman memiliki lebih kursi guru dalam satu ruang, silakan diisi. Tapi saya yakin dalam satu ruang itu cuma bisa diisi oleh satu guru. Oke, maka saya klik di sini simpan.
Lanjut ke pembukuan yang lain, meja guru juga 1, meja siswa. Nah, meja siswa saya punya sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa satu meja diisi oleh 2 siswa. Nah, kursi tadi ada 26, maka mejanya ada 13 buah. Saya isi di sini 13. Lalu papan tulis. Nah, papan tulis saya punya cuma 1. Teman-teman punya silakan isi. Kalau memang masih ada alat yang lain silakan dipilih. Sini tadi sudah ada jenis, ada jam dinding, ada lemari, ada papan panjang, soket listrik. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Oke, terkait dengan pengisian ruang, lalu alat-alat, angkutan dan buku sudah seperti ini. Nantikan video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.